Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang ayat hijrah hampir selalu dikaitkan dengan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Tapi, apakah jihad melulu bermakna angkat senjata dan berperang? Apakah jihad hanya berarti membunuh musuh atau orang yang dianggap musuh? Jihad dalam arti peperangan itu dalam Al-Quran itu sangat sedikit sekali. Tapi lebih banyak diartikan sebagai jihad itu dalam arti bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Dan itu pun kalau diartikan jihad sebagai qital, perang itu terjadi apabila sangat-sangat terdesak dan sangat-sangat memaksa sendiri. Jadi dalam kondisi-kondisi aman seperti Indonesia ini kan aman ya. Tidak perlu ada jihad dalam arti perang gitu ya. Karena dalam konteks apa di sini harus perang? Karena tidak ada yang harus diperangi kan itu. Kecuali perang dalam arti melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan. Mungkin untuk saat ini yang relevan dari hijrah itu sendiri ketika kita hijrah dari perbuatan yang tidak baik ke perbuatan yang baik. Hijrah yang akan sangat relevan sekali di saat ini. Kalau sekarang, kondisi sekarang ini tidak akan bisa kita dapatkan tempat seperti Madinah atau Yasrib ketika zaman Rasulullah. Maka yang cocok bagaimana bagi seorang pemuda, yaitu hijrah dalam artian tadi, yaitu meninggalkan suatu yang dilarang oleh Allah kepada melaksanakan suatu yang diperintah oleh Allah. Itu yang paling pas. Engkau ingin berjuang, tolak ansur tidak engkau amalkan. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW adalah momentum paling spektakuler yang menandai dimulainya babak baru dalam sejarah peradaban manusia. Rasulullah SAW telah meletakkan batu pertama pembangunan sistem sosial masyarakat madani yang menjunjung tinggi kehormatan, hak asasi, dan darah manusia. Masyarakat madani yang tanpa kasta dan kelas sosial, di mana raja sama kedudukannya dengan kawula di muka hukum. Kemudian pemerintah juga harus evaluasi diri. Karena selama ini alih-alih dia mewujudkan keadilan, malah sebaliknya. Banyak pemerintah yang korup. Banyak pemerintah yang memotong bantuan untuk orang miskin. Tidak perlu hijrah dengan cara yang ditawarkan oleh kelompok radikal. Karena negeri ini juga negeri yang mengayomi orang miskin, memberikan peluang orang miskin untuk pengembangan diri. Dengan demikian tidak perlu hijrah. Karena negeri ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang memberikan rasa aman sekaligus Allah memberikan pengampunan, karena di negeri ini agama dijalankan dengan baik. Hijrah telah memungkinkan Rasulullah SAW menerapkan sistem sosial kemasyarakatan yang seharusnya menjadi model bagi para pengelola negara di zaman modern ini. Kesejahteraan rakyat didahulukan, kekayaan negara didistribusikan secara merata, keadilan dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Keadaan yang demikian sama sekali menutup peluang bagi munculnya benih-benih terorisme atau gerakan pengusung kekerasan. Dan semua itu dimulai dari hijrah. Siapkah rakyat Indonesia hijrah sebagaimana Rasulullah SAW dan para pengikutnya? Bagi pemuda, khususnya di Indonesia, adalah tadi yang saya sampaikan. Yang penting pertama bagaimana bisa meninggalkan suatu yang dilarang oleh Allah menuju kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maksiat-maksiat ditinggalkan, kemudian yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Yang terkandung di dalam maksud dan tujuan hijrah adalah mengharapkan
mencari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita berhijrah dari segala sesuatu yang buruk ke yang lebih baik pemirsa, untuk mendapatkan ridho Allah. Saya Mario Irwinsyah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, izinkanlah aku kembali padamu. Meski mungkin takkan sempurna, aku sebagai hamba-Mu ampunkan